كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف في صفحة 43 min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama alamat as-sa'ah as-sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Tanda-tanda kecil ini sangat banyak, dan di antara tandanya adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min alamat as-sa'ah as-sughra. Yang kedua alamat as-sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar adalah khurujud dajjal, atau disebutkan 10 jenis tanda-tanda tersebut dalam hadis Hudzaifah ibnu Asid radhiyallahu anhu yang akan kita baca nantinya. Faham jelas? Nah, kalau keluar satu dari 10 tanda ini tadi, maka dia mutatabi'at, akan berurutan keluarnya. Qala al-muallif min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Maknanya apa? Tanda-tanda hari kiamat al-kubra. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Fahal yanzuruna illa as-sa'ah, tidaklah mereka menunggu melainkan hari kiamat. An ta'tiyahum baghtah, yang datang kepada mereka secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, sungguh nanti akan datang tanda-tandanya. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, terus lantas mau kemana mereka tatkala telah datang peringatan tentang hari tersebut. Pada lafaz faqad jaa'a asyratuha, sungguh telah datang asyratuha. Asyrat itu jamak dari lafaz syaratun, jamak dari lafaz syaratun. Asyrata artinya alamah, maknanya alamah. Berbeda dengan lafaz syartun, jamaknya syuruta. Wadih? Seperti itu ya. Jadi syaratun jamaknya asyrata, syartun jamaknya syuruta.
an abi an abi Sarihah Hudzaifah ibni Asid radhiyallahu anhu, dari Abi Sarihah Hudzaifah ibni Asid radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna as-sa'ah la takunu hatta takuna asyru ayatin, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai muncul terjadinya 10 tanda. Khasfun bil masyriqah, longsor di wilayah timur, wa khasfun bil maghrib, dan longsor di arah barat bagian bumi, wa khasfun fi jaziratil arab, dan khasaf di wilayah jazirah Arab. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di timur kota Madinah dan di barat kota Madinah. Jadi 3 bagian bumi ini tadi ada di timur, di barat. Wa khasfun fi jaziratil Arab, dan longsor yang ada di jazirah Arab. Wad dukhan wad dajjal, dan dukhan. Dukhan di sini maknanya asap. Wad dajjal, Dajjal, dukhan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, pada hari itu nanti langit akan mendatangkan asap. Jadi asap tersebut ya ikhwan berasalnya dari langit, bukan dari bawah. Kalau dari bawah namanya kebakaran hutan. Asap tersebut datangnya dari langit. Wad dajjal, dan dajjal. Wa nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Isa ibni Maryam. Dajjal ini makhluk, ya, sudah ada, matanya cacat sebelah, kadzab, mengaku sebagai Rabbul Alamin, fahuwa kadzab. Ada di suatu pulau, tidak diketahui tapi di mana pulau tersebut. Wallahu a'lam. Sebagian orang ada yang mengatakan pulau tersebut di dataran Indonesia, ya. Wallahu a'lam di mana, ya. Terlalu banyak pengklaim di Indonesia ini. Ada yang bilang Indonesia ini ada tempat yang merupakan tempatnya Dajjal. Ada yang bilang juga Indonesia ini dulunya tempatnya Nabi Sulaiman. Kerajaan Sulaiman, yaitu Candi Borobudur, itu dibangun oleh Sulaiman. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah kampungnya Ratu Saba. Bener. Itu melihat di YouTube, klik. Nanti ada ustadz yang ceramah, dia menjelaskan secara detail dan menulis buku bahwasanya Ratu Saba itu ada di Indonesia. Pernah dengar? Yuk, Bandi. Kurang update, ya. Jadi ustadz itu perlu sekali-kali ngupdate. Tapi nggak usah lah antum, nanti antum belum jadi ustadz, ya. Sudah anak tonton panjang lebar penjelasannya seperti itu, bahwasanya Ratu Saba itu ada di Indonesia. Anak juga nggak tahu, barusan anak tahu ketika anak ke Ma'rif kemarin, ada yang ngasih tahu bahwasanya ada di Indonesia yang mengklaim bahwasanya Indonesia merupakan tempat Ratu Saba, yang disebutkan dalam Al-Quran, jannatani an yaminin wa shimal,
dua hutan, dua kebun di kanan dan di kiri. Itu adalah kawasan Wonosobo. Jadi Sabak itu sebenarnya ada di Jawa Tengah, di kawasan Dieng, Wonosobo. Karena keindahan yang disebutkan dalam Al-Quran itu mirip dengan keindahan Dieng, Wonosobo. Ya, seperti itu. Adapun Bilqis itu pusatnya dulu di Borobudur. Oleh karenanya di Jogja dinamai Sulaiman, karena Nabi Sulaiman pernah tinggal di Jogja. Ya. Belum pernah dengar khalifah? Ya, antum kerja aja cari duit untuk modal ke Yaman. Enggak usah banyak dengar internet. Ya, nanti ada waktunya. Atau untuk apa dengar ini kayak itu? Enggak ada manfaat juga kan? Kalau kayak anak ini kan butuh untuk nambah wawasan dan yang semisalnya. Wa nuzul Isa bin Maryam. Turunnya Isa bin Maryam ini di wilayah Damaskus. Wadabatul ardi, hewan melata di muka bumi, ya. Wa Ya'jud wa Ma'jud, ini juga min Bani Adam, dari keturunan Yafith bin Nuh. Di mana? Wallahu alam. Ada yang bilang di dataran Cina, tapi wallahu alam, pendapat yang dhaif. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah barat. Sekarang terbitnya di timur, ya, bukan di arah barat. Wa narun takhruju min qa'ri Aden tarhalun nas, api yang keluar dari qa'ri Aden, ya. Itu dijelaskan di tengah-tengah kota Aden. Ya. Pengen tahu kota Aden, ya antum ke Yaman. Tarhalun nas, yang menggiring umat manusia itu digiring ke negeri Syam. Untuk detailnya ikhwan, antum bisa lihat referensi seperti kitab Asyratus Sa'ah karya Dr. Yusuf Al-Wabil, atau buku yang lain seperti Asyratus Sa'ah karya Syekh Dr. Muhammad Ibn Qais Al-Qais, salah seorang ulama di negeri Kuwait. Dua ini yang anak punya, ya, yang lengkap. Dua ini yang punya. Yang paling lengkap dari dua ini karya Dr. Muhammad Ibn Qais Al-Qais itu tadi, Syekh Muhammad bin Qais, ma'ruf ya, Syekhun Salafi, ada di Kuwait. Itu yang anak miliki. Mungkin ada juga yang lain-lain, ya. Antum tinggal baca rincian atau detailnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qa'ri Aden min aqsa qa'ri Aden, min aqsa qa'ri ardi Aden, wa Aden madinatun ma'rufatun masyhura bil Yaman, ya, berada di ujung qa'ri Aden. Disebutkan dalam riwayat lain di Bahar Hadramaut. Wallahu alam, Aden ini kalau disebutkan, yang dimaksud Aden dalam hadis ini adalah Aden Qadimah, kota Aden lama. Kota Aden lama itu crater. Sekarang udah perluasan kota Aden. Aden lama adalah crater. Wallahu alam, ya. Memang katanya di hasil penelitian orang-orang sekarang, untuk Aden lama itu yang crater, didapati di bawahnya itu lahar api yang sangat banyak, ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan Aden itu panas. Nah, crater itu dia bukit bagus, ya. Di sana ada kuburannya Inggris, Britaniyin, kuburan bersalib. Bayar pajak mereka sama orang-orang Yaman. Kalau nggak bayar pajak nanti dihancurin sama orang-orang Yaman. Di sana ada gereja yang sudah ditinggalkan.
Nah, di bukit itu ada penjara. Jadi antum bisa bayangkan orang di penjara di bukit yang di bawahnya itu dideteksi ada lahar api. Ya, panasnya bagaimana musim panas? Seperti itu. Intinya kalau pengen antum detail lihat apa sih Qari Aden, ya antum ke Yaman, ya ke Aden. Dan bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Zulkifli, ya, siapa yang Ustadz akhir zaman katanya, dia bilang sudah ada api tersebut, lubang besar menganga di Aden, di Yaman, itu kalau dimasukkan kerbau sapi bisa masuk. Tidak ada itu bohong, ya. Baik zaman anak di Yaman sampai saat ini itu tidak ada. Api ini menggiring umat manusia nanti ke mahsyar, yaitu ke negeri Syam. Kemudian qala al-Munawi fi Faidil Qadir, wa amma Isa alaihi salam faqad ajma'u ala nuzulihi nabiyyan lakinnahu bi syari'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun Isa alaihi salam faqad ajma'u, sungguh mereka telah sepakat ala nuzulihi nabiyyan, sungguh mereka sepakat tentang turunnya Isa sebagai nabi. Lakinnahu bi syari'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan syariatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, berkata al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, ingat ya, Ibnul Arabi dengan ma'rifah, bukan dengan nakirah. Kalau dengan ma'rifah itu Abu Bakar Ibnu al-Arabi al-Maliki. Kalau nakirah Ibnu Arabi mulhid. Kaidahnya kata para ulama, arif ta'rif, nakir tunkir. Arif ma'rifatkan, engkau akan kenal kalau dia ulama. Nakirahkan lafadznya, maka engkau akan mengingkarinya. Beda antara Ibnul Arabi dan Ibnu Arabi, ya. Ini penting supaya tidak salah, ya ikhwan. Kadang kita lafaz-lafaz yang sedikit itu kalau kita tidak perhatian kadang keliru gitu loh. Mau sepintar apapun orang, sabaqul lisan itu mungkin saja terjadi, ya, mungkin saja terjadi. Ana pribadi di majelis-majelis ini tidak lepas juga dari majelis sabaqul lisan, kekeliruan. Kadang orang mau nyebutnya Ibnul Arabi, seorang alim, salah sebut Ibnu Arabi. Kadang orang mau nyebutnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah sebut Ibnul Jauzi. Iya enggak? Kadang orang mau nyebutnya apa? Bi'ru Rumah, salah sebut Bi'rul Ma'unah, ya, Bi'rul Ma'unah. Ya, kesalahan sabaqul lisan. Tidak ada satu majelis yang orang mungkin tidak lepas dari sabaqul lisan, ya, kekeliruan dan yang semisalnya. Bagi seorang thalibul ilmi mendapati hal-hal yang seperti itu, ya dimaklumi, hal yang dimaklumi, ya. Antum juga kalau mendapati sesuatu yang agak janggal, beda, ya antum cek, ya, antum sampaikan ke anak, gampang. Rujuk ilal haq itu fadilah. Qala Abu Bakar Ibnu al-Arabi rahimahullah fi syarhi Muwatta Malik, wa ajma'atil ulama, ada ijma', ya, para ulama ijma' anna khurujal mahdi haqqun la syakka fi wa la raibah. Para ulama sepakat bahwasanya keluarnya Imam Mahdi tidak ada keraguan padanya. Wa anna khurujahu yakunu qabla khurujid dajjal, dan keluarnya Imam Mahdi itu sebelum keluarnya Dajjal. Wa qabla nuzul Isa ibn Maryam,
dan sebelum turunnya Isa bin Maryam. Jadi antara Dajjal ini dengan Imam Mahdi, siapa yang duluan? Adalah Imam Mahdi. Namun ya ingat ya ikhwan, Imam Mahdi yang dimaksud bukan Imam Mahdi yang ditunggu oleh Syiah Rafidhah, yang mereka sebut dengan Imam Mahdi Al-Muntazar. Bukan itu. Mereka menyebutkan ada 12 imam di kalangan Syiah. Makanya mereka Syiah pada hakikatnya tidak mengakui adanya keimaman, kepemimpinan. Karena kepemimpinan yang benar yang mereka tunggu-tunggu adalah Imam Mahdi. Apalagi Rafidhah dengan berbagai macam sekte yang ada pada Syiah. Mereka menyebutnya Imam Mahdi Al-Muntazar. Mereka punya 12 imam. Ya, seperti Ja'far As-Shadiq dan yang semisalnya, itu imam-imam mereka. Dan yang terakhir adalah Imam Mahdi Al-Muntazar ini tadi. Nah, untuk Imam Mahdi ini nasab dan keturunannya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW dari garis Fatimah. Nama beliau sama seperti nama Nabi kita Muhammad SAW, seorang pemimpin yang adil, berilmu. Wa qala as-Safarini fil Lawami' al-Anwar, berkata al-Imam as-Safarini dalam Lawami' al-Anwar. Ini syarah Aqidah Safariniyah, namanya Lawami Al-Anwar. Kalau tidak salah nama lainnya, matennya itu maten bagus ya kan, Manzuma, namanya Durra Al-Mudiyah. Matennya apa namanya? Matennya Lawami Al-Anwar itu Manzuma. Secara global itu kitab bagus. Ya. Maten Safariniyah atau Aqidah Safariniyah, mereka nyebutnya Aqidah Safariniyah, atau sebagian menyebutnya Durrah Al-Mudiyah, itu luar biasa bagus ya. Namun ada beberapa poin yang ditanbih, ada beberapa poin di buku itu yang ditanbih oleh para ulama. Ada gubar Asy'ariyah, debu-debunya Asy'ariyah, tapi itu ditanbih oleh para ulama. Secara global kitab bagus, layak diajarkan. Di Yaman, di Saudi Arabia itu diajarkan. Banyak para masyayikh kita yang mensyarah matenya. Ya. Syarah terbesarnya itu Lawami Al-Anwar. Cetakan yang beredar, yang terbagus itu cetakan 3 jilid. Ya. Enggak punya anak. Tapi kan tahu kitab itu enggak mesti punya. Ya benar. Itu bagian dari ilmu. Enggak mesti punya. Ini wawasan yang seperti ini jangan antum sepelekan. Itulah indahnya sebagai seorang ustadz itu yang seperti itu. Sebagaimana indahnya seorang dokter, indahnya seorang ahli farmasi, dia ngerti tentang obat-obatan. Ya. Jadi indahnya seorang ustadz juga ngerti dalam bab itu tadi. Jangan antum anggap remeh. Qala as-Safarini fil Lawami al-Anwar, berkata as-Safarini dalam Lawami al-Anwar, khurujuhum, keluarnya mereka, siapa itu? Ya'jud wa Ma'jud, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud ini, wa huwa thabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah, sabit dengan dalil Al-Quran dan sunnah dan ijma' umat. Nah, dalam bab ini ikhwan ada tanbih berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan oleh para ulama ketika mereka mensyarah hadis-hadis ini, untuk bisa dilihat di buku-buku yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini tidak menunjukkan tertib, ya, tidak menunjukkan tertib. Dari sisi mana? Karena dalam hadis ini menyebutkan dengan wawu, bukan dengan summah atau dengan fa. Jadi tidak menyebutkan urutan. Jadi jangan antum fahami hadis ini menyebutkan urutan. Namun ada beberapa poin yang disebutkan dalam hadis ini disebutkan secara berurutan. Seperti tadi, adanya ijma' Imam Mahdi lebih duluan, kemudian Dajjal, kemudian Isa. Seperti itu. Adanya ijma'.
Ada beberapa poin yang disebutkan di sini ijma. Difahami? Namun yang terakhir mereka sebutkan, yang terakhir khurujun nar min qari Aden. Itu yang terakhir. Walih. Jadi tidak diketahui urutannya yang mana. Mereka para ulama yang menyebutkan urutan itu berdasarkan ijtihad. Faham? Ini titik poinnya penting. Kalau antum baca di buku-buku, para ulama ada yang menyebutkan urutannya A, B, C, 1, 2, 3 secara berurutan, itu hanya ijtihad. Faham? Ijtihad. Tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama tentang urutan tersebut. Yang ada cuma seperti itu. Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Isa. Seperti itu. Ada ijma. Untuk pun yang lain-lainnya ada ijtihad semua di kalangan para ulama. Demikian faedah disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pada risalah buku beliau, judulnya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun yang setelahnya hadis agak panjang ya kawan ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Naktafi bihadzal qadar.